Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali tentang soal perubahan ke arah yang lebih baik dari berbagai persoalan yang ada di negeri ini. Dan kali ini kita spesial menghadirkan dua tokoh perubahan kita. Ada Bang Damai Hari Lubis, juga ada Bang Rahmat Kurnia. Jadi kita akan membahas tentang kebijakan yang baru aja muncul terkait dengan keluarnya Kepres 17 2022 dan juga Inpres nomor 2 tahun 2023. Nah, dua produk ini, kebijakan ini, apa dibalik produk ini dan apakah ini membawa perubahan yang jauh lebih baik? Apakah kita akan jauh mundur ke belakang dengan adanya dua produk Kepres dan Inpres ini yang dikeluarkan oleh Pak Presiden Jokowi? Nah, kita akan berbincang lebih jauh dengan dua narasumber dan tokoh kita. Baik kabar Bung Damai Hari Lubis? Alhamdulillah sehat Pak Ustaz. Sehat ya. Juga Bang Dr. Rahmat Kurnia? Sehat. Alhamdulillah. Jadi walaupun negara posisinya lagi nggak sehat, kita harus sehat. Amin. Kalau kita sehat, insya Allah negara bisa ikut-ikutan sehat. Amin. Saya tadi sudah menyampaikan di pembukaan bahwa memang ada dua produk kebijakan Presiden Jokowi yang baru dikeluarkan terkait dengan Kepres 17 2022 itu tentang pembentukan tim untuk pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM berat. Masa lalu yang berat. Dan katanya dilakukan secara objektif gitu, dan apa saja yang ada di balik itu mungkin perlu kita jelaskan kepada publik. Mungkin Bang Damai silakan. Oh gitu. Ini jadi perbincangan kita bersama ini. Mudah-mudahan pendapat saya ini bermanfaat Pak Ustadz ya. Amin. Jadi begini, sebetulnya bagi saya itu adalah Kepres itu dan pelaksananya Impres itu sebagai jalan besar untuk mengarah kepada TAP MPR 25 dan TAP MPR nomor 20 tahun 66. Ini tahun 66 Ya. Ini resikonya adalah keterbukaan bahkan kemenangan bagi orang yang berpaham komunis. Dulu PKI, karena itulah lawannya. Namun secara hierarkis undang-undang memang itu tidak bisa menggugurkan. Tapi bukan permasalahan menggugurkan, itu sudah bertentangan, sensitif sekali. Iya. Gitu. Karena itu kan Kepres itu sebuah pembentukan bagaimana tentang kejahatan HAM pada tahun 65. 65, 66 Dan yang lalu. Ya kan? 66, 65 dan yang lalu. Impres pelaksanaannya diberikan kompensasi. Logika hukumnya ketika korban diakui dengan penggantian, berarti kan ada kekeliruan atau kesalahan. Kesalahannya diakui oleh negara. Nah, bagaimana dengan TAP MPR yang menyatakan tanda kutip dilarang PKI itu karena berkhianat, kelakuan makar, dasar bertentangan dengan UUD 45, dengan Pancasila. Dasar itu pun dikatakan bahwa sumber hukum adalah Pancasila, ada di TAP MPR nomor 20. 25 melarang penyebaran paham komunisme, liberalisme, leninisme, komunisme lah. Itu dilarang. Itu kan akhirnya nanti kaum yang merasa dimenangkan, yang ingin menuntut selama ini bahwa mereka memang tidak bersalah, bahkan dia pelintir menjadi adalah korban fitnah. Cuma kita nggak meluas ke itu dasar-dasar dia nggak benar menuduh fitnahnya pemerintahan Orde Baru kepada mereka, kita nggak kupas sejauh. Tapi ini sudah bertentangan dengan TAP MPR tersebut. Di situ dilarang berarti bersalah. Yang ini membayar. Berarti benar. Berarti ada sebuah kekeliruan daripada pemerintahan Orde Baru. Lama-lama dia bisa orang Betawi bilang nyelonjong. Nah itu. Ini Bang, itu kan tadi Bang Damai mengatakan ini kan arahnya ke komunis. Ya.
Padahal kan itu ada 12 tuh, ada 12 pelanggaran di situ, ada Aceh juga, ada peristiwa Mei tahun 98. Cuma yang KM 50 nggak masuk. KM 50 nggak masuk. Itu Ambon namanya kan kalau dalam hukum itu Iya. istilahnya Pak Ustadz, Iya. itu obskur. Dia nggak mungkin nggak tahu, obskur itu kabur artinya, nggak jelas. Lentur. Di situ juga nggak disebut cuma kejahatan yang masa lalu 65, ya kan penanganannya, ya kan itu kan kalau Komnas HAM kan pelanggaran yang berat memang, terus pelanggaran berat itu kan rekomendasi kalau nggak salah dari Komnas HAM ya, Dari TPP, non judicial, minta kepada pemerintah, Iya. presiden keluarkan Kepres, Iya. presiden keluarkan Impres, teknis pelaksanaannya kan gitu. Ya artinya gini loh, ketika Bapak menuntut, banyak suara-suara menuntut kan bahwa Orde Baru melanggar ini, kan Orde Lama juga begini sebagai korban dan lain-lain. Terus Bapak bayar saya, berarti kan Bapak benar saya benar, Bapak keliru kan? Buktinya Bapak mau bayar, itu kan fakta hukum. Kompensasi. Ya kan? Atas kekeliruan, kalau nggak dibilang kesalahan, kekeliruan. Sementara itu kan bertentangan, sensitif sekali dengan tadi. Ini khusus komunis nih, bukan yang masalah yang pelanggaran berat lain. Apalagi tadi kilometer 50 itu kan udah jelas. Itu pelanggaran, itu unlawful killing, ya kan? Itu udah jelas-jelas unlaw di luar hukum. Ya kan? Bahkan ekstra ordinary itu. Begitu menurut saya. Jadi nanti yang melunjak dia minta, kok kami dilakuin gini tapi kok nggak dicabut itu? Akhirnya dia minta cabut. Jadi yang berbahaya itu posisi yang awalnya sebagai pelaku, kemudian ditindak oleh pemerintah dan produknya hukum jelas bahwa memang salah, bahkan dikeluarkan juga TAP MPR S nomor 20 plus TAP MPRS 25, ada juga TAP MPRS 26 gitu. 25 tahun 66. Ya, 25 dan 26 juga ada TAP MPRS. Jadi itu menunjukkan bahwa sebenarnya korban ini yang awalnya tentara, awalnya kaum umat Islam, ulama-ulama yang disiksa, dibunuh secara kejam oleh para aktivis komunis waktu itu, diubah balikan. Jadi mereka seolah mereka yang jadi korban, dan berarti TNI negara dalam konteks ini keliru. Jadi akhirnya dibayar, gitu. Posisinya akhirnya yang awalnya mereka diposisikan sebagai pelaku makar dan juga dilarang, akhirnya mereka menjadi korban. Dan yang salah berarti sebaliknya. Gitu. Nah itu pada satu sisi ya. Saya lihat pada sisi lain, kan dulu itu ada pengadilan secara yudisial, ya. Khususnya lewat TAP MPRS itu, kemudian dengan pengadilan yang menghukum bahwa paham komunis, Marxisme, Leninisme itu kan dilarang, itu secara yudisial. Kemudian sekarang non yudisial, yang dikatakan bahwa memang dulu ada pelanggaran HAM berat. Artinya apa? Artinya bahwa penyelesaian pelanggaran HAM berat secara non yudisial sekarang itu hakikatnya bertentangan dengan penyelesaian yudisial dulu. Nah ini artinya kan ini. Jadi sebetulnya gini, ada kalau menurut saya itu penyelesaian hukum diselesaikan non yudisial aja sudah nggak benar Pak Ustaz. Artinya logika hukum itu namanya pelanggaran HAM harusnya diselesaikan secara hukum. Iya, karena itu TAP MPR itu adalah bagian daripada, kalau hierarkis itu bagian daripada undang-undang. Terus bukan hanya itu, ada pelaksanaan undang-undang lagi, undang-undang yang konstitusi untuk merujuk pada TAP MPR ini. 25 ini apa? Undang-Undang nomor 27 tahun 1999. Itu dihukum yang menyebarkan itu. Jadi kan non yudisial bagaimana, sedangkan sumbernya itu adalah dari tatanan hukum yang sifatnya konstitusional. Kok diselesaikan dengan non yudisial? Padahal ini adalah segi yuridis. Bahkan tadi ada undang-undangnya KUHP sudah artinya mengikuti, merujuk perintah TAP MPR itu, keluar undang-undang itu. Satu. Kedua, bagaimana dengan yang korban? Yang korban yang dari PKI ini kan itu juga banyak. Bagaimana kompensasinya pemerintah? Jangan yang itu nggak nuntut.
Karena harus dituntut. Itu korban keluarganya banyak. Buktinya apa? Yuridis lagi kembali. TAP MPR itu apa historisnya? Sejarah hukumnya. Asbabun nuzul kalau di ilmunya Pak Ustadz. Iya. Kan kalau kita lihat sebenarnya keluarnya TAP MPRS 25 itu kan punya landasan panjang. Kenapa bisa keluar itu? Kemudian juga para pelaku makar itu kan sudah disidangkan secara yudisial. Bahkan ada dimahmilupkan bagi yang memang posisinya sebagai anggota militer. Dan itu kan yudisial. Nah, itu yudisial. Ya. Nah, jadi sekarang ada upaya untuk tadi kalau menurut saya sih dia mencari jalan lain. Nah, karena udah ada TAP MPRS membuat tembok bahwa larangan di Indonesia ada komunis itu dilarang, ajaran-ajarannya termasuk menyebarkannya. Dia cari jalan lain untuk mencari legal standing baru. Sebetulnya jalan dia menurut ini versi saya ya, Pak Ustadz mohon izin kalau salah. Sebetulnya Pak Ustadz ini benar, dia pengen cari jalan-jalan celah lain. Karena jalan yuridis dia nggak dapat, non yudisial jadinya. Jalan yuridis sudah pernah dia tempuh pada tahun 2000 dengan RUU HIP yang tidak pertimbangannya tidak memasukkan TAP MPR tersebut. Alhasil MUI protes, bahkan mengancam dengan Masyirah Kubro. Itu sebuah historis itu Pak Ustadz. Gagalnya RUU itu karena padahal tadi menurut hukum negara itu tidak boleh kalah. Negara kalah diprotes sama MUI. Tapi bukan masalah itunya. Berarti ini materi memang nggak bagus. Kok bisa mempan? Tadi negara tidak boleh kalah. Kan di RUU HIP itu sendiri kan muncul isu bahwa ingin mengganti Pancasila dan menjadi Trisila dan Ekasila. Di pres-pres. Iya. Dari Panca jadi Ekasila. Trisila, terus Ekasila, terus berubah jadi gotong royong. Jadi mimikri, bunglon, tahu jadi gotong royong. Entah dari mana. Kalau pengen dibuat pres, disimple, include, kenapa nggak ke Tuhan yang Maha Esa ya? Namanya Tuhan mulia. Semua ini butir-butir yang 5 ini udah masuk kalau udah iman kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha berkuasa. Kenapa nggak itu? Kenapa jadi gotong royong? Emangnya Islam Tuhan Maha Esa nggak ngajarin gotong royong? Itu mau ucap nih dalil-dalilnya. Kembali ke itu, Bang, yang tadi kan kalau misalnya ya ada kompensasi gitu, artinya kan diakui ada korban. Nah, kalau ada korban pasti ada pelaku dong. Nah, jadi pelaku itu pasti disalahkan. Misalnya kalau dulu korbannya katakanlah komunis gitu, nah, pasti kan pelakunya itu ada. Apakah misalnya pihak TNI atau pihak mungkin ulama, santri ya gitu. Nah, tetapi saya lihat itu yang disampaikan Pak Mahfud MD misalnya bahwa kita ini sekarang Inpres ini fokusnya kepada korban, bukan kepada pelaku. Jadi kita tidak cari siapa pelakunya, yang penting menyelesaikan korban. Tapi kan menurut saya ini jadi tidak pas gitu. Korbannya ada tapi pelakunya tidak tidak ditetapkan, jadi aneh gitu. Jadi apakah ini kelihatannya intrik-intrik? Itu gimana itu? Iya, jadi kalau saya tadi kan mereka mencari dengan berbagai cara. Jalur hukum tidak dapat jalan, dia mentok. Kan mereka paling takut dengan TAP MPRS 25 itu. Karena itu sudah jelas tegas dilarang. Cari jalur non yudisial dengan cara-cara dengan tadi itu. Batal cacat hukum itu. Ya kalau lewat nomenklatur kan tidak boleh produk undang-undang lex spesialis derogat lex generalis itu. Jadi juga lex superiori derogat lex impiori. Jadi kan dia posisinya lebih inferior tuh dibandingkan TAP MPRS itu kan tinggi sekali. Jauh. Nah, jadi harusnya tidak boleh keluar itu, tidak boleh keluar TAP Kepres yang bertentangan dengan TAP MPRS tuh. Jadi tadi dia triknya tadi yang Pak Ustadz bilang, dia non yudisial ini. Non yudisial tidak boleh mengalahkan yudisial. Ada situ lucunya ya. Lucu. Makanya dibilang ya karena ini non yudisial, jadi korban dulu. Tapi ingat, kalau misalnya korban sudah selesai, udah oke, kasih kompensasi hak politik, kemudian kompensasi materi. Nanti hak politik lari Pak, bahaya di situ. Akhirnya bisa bikin partai lagi. Saya udah dibayar,
Ini kan tahunya bukti itu saya dibayar. Bayar itu artinya Pak, kompensasi mengakui kekeliruan pemerintah sekarang. Pemerintah itu kan tetap sama walaupun presiden ganti. Dia beratasnamakan, ya kan? Ad interim adalah pemerintahan Republik Indonesia. Itu yang bahayanya di situ justru. Nanti dia akan naik, minta naik tangga, minta. Tadi minta batalkan. Padahal yang di sini aja sudah melanggar. Cuma masalah tadi Pak Ustadz, kalau korban tadi ini hanya untuk korban, ya kan? Bukan mengenai penegakan hukumnya gitu. Nah sekarang bagaimana dengan korban yang dibantai oleh PKI ini? Jadi tidak dipersoalkan di situ, tidak jadi perhatian di situ. Itu ketidakadilan lagi di situ. Itu nggak adil lagi. Muncul lagi. Terus saya bilang ada benar yang saya bilang ada ini. Makanya kalau sekarang korban dulu, setelah selesai pasti nanti legal dicari formalnya. pelakunya. Siapa pelakunya? Kalau sudah berbicara pelaku, pasti umat Islam. Pokoknya luas kemana-mana, Mak. Karena pemerintah ini dengan Kepres ini memang lebih jauh di bawah konstitusi, di bawah UUD 45, di bawah KPMPR, di bawah undang-undang, ya kan? Karena ini kalau mengugatnya pun ini cukup di Mahkamah Agung. Kalau ada masyarakat ingin mengugat itu Mahkamah Agung. Bukan judicial review di MK. Levelnya di situ. Nah, ini baru Kepres di bawah. Bagaimana dia hukum ketatanegaraan negara kita ini kan sifatnya hierarkis. Dia jauh. Bagaimana dia bisa menyimpang? Anggaplah dia menyimpang. Itu kan bisa dibatalkan. Bagaimana dia bisa jadi sama posisinya? Tapi karena kompensasi itu sebuah bukti nyata bagi mereka, bisa jadi. Tapi pemerintah sudah ini uang dari pemerintah kompensasi sertifikatnya ini. Berarti kan kami korban. Terus yang korban itu korban lainnya yang menurut versi umat, mereka lah gara-gara TAP MPR itu historis itu keluar gara-gara banyak korban itu. Jadi blunder. Akhirnya mereka nanti ajak musyawarah. Sama-sama dapat kompensasi. Entah apa musyawarahnya udah, makanya musyawarahnya begini Pak Ustaz, takutnya ya udah kita hapus aja semua. Tapi itu cabut-cabut semua. Udah kita dari ulang. Jadi seolah-olah tidak ada pengkhianatan dulu. Padahal jas merah. Itu kata Soekarno. Kita pakai ini pepatahnya kalau yang bagus kan boleh Pak Ustaz ya. Jas merah, jangan suka meninggalkan, melupakan sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Padahal Firaun aja dalam Al-Quran ada. Boleh. Buat jadi pelajaran. Itu analogi kita kan, ilustrasi kita untuk pelajaran. Bahkan bukan pribadi aja, kaum juga, segolongan kaum, umpamanya kan ya, kayak kaum Saddam ya. Itu kan diceritakan. Kok ini nggak boleh? Jadi akhirnya dia menang banyak ini, ngikuti semua. Ini dia. Dan ini belum semua. Karena kalau sudah menjadi korban, tangga berikutnya itu adalah menuntut siapa pelakunya. Masalah itu nanti dia menang banyak situ, akhirnya dia satu. Kalau sudah pelaku, ini dampaknya itu besar kepada umat. Jadi saya pikir umat Islam dalam hal ini itu perlu waspada, cermat terhadap kondisi seperti ini, menurut saya lihat. Saya udah agak lama nulis cuma di Twitter. Kira-kira isinya umat harus waspada, bangsa ini harus waspada. Belanda bukannya sudah dekat, sudah ada. Itu Twitter saya, di akun saya. Kalau mereka suka bilang Belanda masih jauh ya. Belanda masih jauh. Bilang aja Belanda masih jauh. Saya bilang Belanda bukan sudah dekat, sudah ada. Itu sebenarnya antisipasi yang Pak Ustadz ilustrasikan tadi. Udah kejawab udah, bukannya udah jauh udah dekat, udah ada. Ya. Jadi kalau kita lihat memang ini dalam kondisi ini berbahaya juga bagi umat, bagi negeri ini dan bagi bangsa ini sebenarnya itu posisinya. Dan satu hal itu bukan berarti ketika kita menyatakan ini berbahaya bagi umat, berarti kalau begitu boleh dong, setuju dong terhadap pelanggaran HAM berat. Bukan, kita tidak setuju dengan pelanggaran HAM berat itu. Tentu siapa yang setuju, ya nggak ada yang setuju. Yang tidak boleh terjadi adalah yang sudah diputus sebagai pelaku kesalahan, bahkan disebut berkhianat gitu, tiba-tiba menjadi korban atau mungkin suatu ketika jadi pahlawan. Nah itu yang kita tidak mau kan gitu. Jadi begini Pak Ustadz, itu bahaya memang begitu. Ketika nanti dia udah meningkat menjadi undang-undang, ini contohnya ilustrasi.
karena sudah sempat dibuat RUU. Ya. Pernah walaupun itu RUU kan sisa menjadi undang-undang. Itu yang jangan yang PKI kita nanti. Kalau kita itu jadi undang-undang, ini presiden. Presiden awal kalau udah jadi undang-undang, kan undang-undang itu bersifat positif. Bersifat positif artinya harus berlaku. Jadi ketika kita menentang undang-undang, kita yang PKI. Kita yang bersalah. Kita yang bersalah. Padahal dalam konteks sejarah terbukti mereka sudah melakukan pelanggaran makar. Nah, dan itu barangkali itu cocok karena salah satu dari rekomendasi itu kan adalah menulis kembali sejarah sehingga menjadi narasi resmi negara atau pemerintah. Ini berarti connect ke situ ya. Iya. Kalau begitu nanti ada pemutarbalikan sejarah itu. Dan sejarahnya makanya disebut bahaya laten PKI. Bahkan sampai keluar ini yang historis hukum aja kan sampai keluar Tap MPR nomor 20, 25, 26 dan lain-lain. Undang-undang KUHP 2799 itu kan ada sebuah historis ya kan sampai disebut sampai Tap MPR keluar. Tadi kenapa saya bilang kita yang jadi PKI begini? Dia itu kan biasa tuh membalik fakta, sejarah. Nah, ini ada undang-undang, ya kan? Dia tahu banyak orang yang masih tidak rela terhadap PKI ini apabila dinyatakan tidak bersalah malah jadi korban, ya kan? Dia balik. Ini berarti dia ini PKI nih. Karena kita jelas-jelas menentang undang-undang itu yang kita anggap ini dia provokasi, dia balik. Itu sama dengan sekarang. Siapa yang tidak setuju rezim dianggap anti Pancasila. Padahal dia ngepres dia. Padahal yang tidak iya yang tidak Pancasila siapa? Itu posisinya itu kan. Nah, itu. Yang nggak suka sama agama, yang nyebut agama itu racun. Itu Mao Zedong. Udah mulai bolak-balik ya. Jadi memang saya lihat yang kita hadapi sekarang itu memang kapitalisme kan di depan mata tuh. Sekularisme di depan mata. Tapi pada sisi lain sosialisme komunisme juga masih ada. Akan gitu. Jadi kalau saya lihat perkara yang membahayakan negeri ini ada dua ideologisme itu. Yang pertama kapitalisme, kedua sosialisme, komunisme. Sosialisme kan beda tipis sama komunis. Iya kan, makanya tadi kalau komunismenya di belakang. Dan yang dipersalahkan adalah orang-orang yang ingin Islam itu posisinya. Kan gitu ini. Jadi pertarungan dua ideologi besar dunia, baik kapitalisme maupun komunisme ini, dia bermain cantik untuk apa? Menyalahkan umat Islam. Sehingga mereka terus bisa bersaing, umat Islam digebukin terus oleh dua. Jadi seolah-olah dialah yang tertindas terus, ya kan? Tertindas terus, merana terus, hak ajasinya diinjak. Kalau bicara demokrasi adalah suara terbanyak. Kata mereka, suara rakyat adalah suara Tuhan. Padahal ini kan misalkan hukum Islam ya, syar'i atau khilafah umpamanya. Itu kan sebuah kebebasan yang sesuai agama dia. Apa sih artinya hak asasi manusia ketika faktor kepercayaan kepada ketuhanan itu apakah itu bukan hak asasi? Dan ini mayoritas. Cuma disayangkan memang kadang-kadang orang muslim sendiri nggak takut sama hukum syar'i. Apalagi khilafah, dengarnya waduh. Ini bendera yang hitam yang putih berkibar ya. Makanya saya itu suka bilang begini. Jadi kalau kita diberikan oleh Allah tubuh, itu kan kita terima. Betul. Mata kita terima, hidungnya mau pesek mau mancung kita terima, telinga kita terima, rambut kita terima, kaki kita terima, ginjal seluruh proses kita terima. Kita dikasih air, dikasih udara, dikasih pohon-pohonan, dikasih hewan, dikasih macam-macam kita terima. Semua kita terima, semua tidak dipilah, tidak dipilih. Tapi kenapa ketika aturan Allah Subhanahu wa taala diberikan, ya, kok dipilih? Ketika berbicara syariah, kapan nggak mau? Ketika berbicara khilafah nggak mau gitu. Padahal itu kan pemberian Allah, warisan Rasulullah gitu, yang semuanya merupakan wahyu dari Allah dan ajaran Islam. Gitu jadinya. Padahal agama itu mengatur sejak Nabi Adam turun. Itu tapi kan untuk kita Pak yang iman. Dia belum tentu iman nih PKI ini. Komunisme. Liberal. Alhasil katanya apa?
Islam moderat. Padahal itu artinya modernisasi. Kan? Islam yang modern, nerima semuanya. Alhasil apa? Silakan. Ya. Makna tadi kabur. Suruh baur, suruh ya satu ya, walaupun nggak bakal jadi yang benar. Jadi apa makna batasan dan garis itu? Kalau harus membaur, biar aja bekerja sama dengan pada suatu titik kondisi tertentu. Yang penting bukan saling harus menghargai. Penting saling menghargai. Yang sana ngajak saling kotor, kita ngajak hayu supaya bersih gitu. Dia mau ngajak kotor bareng. Ya kan, jadi udah nggak ada yang bersih. Wah, ini juga begitu. Ayo, ya kan, udah. Hapus semua tuh, udah kita dari nol lagi. Padahal dia sendiri kadang-kadang berteriak jas merah, Pancasila harga mati. Ya, inkonsistensi. Inkonsisten. Okay. Jadi kalau kita lihat dari kembali ke Kepres 17 tadi, bahwa memang sebenarnya ada bahaya besar di balik kebijakan itu. Iya. Yang kedua, memang kebijakan itu sebenarnya inkonstitusional. Inkonstitusional. Karena memang pertama memang dia tidak hierarki undang-undang yang dilanggar. Kedua memang ada TAP MPRS yang masih kokoh di situ, tapi dia membuat itu akan digoyang Pak. Itu suatu waktu digoyang-goyang nggak? Nah itu dia. Saya pikir itu ya mungkin yang ada lagi mungkin yang disampaikan ya. Jadi begini, karena itu kok inkonstitusional, masyarakat siapapun umat Islam lintas sara kalau sependapat dengan kita kan berdalil semua hukum nih, ilustrasi yang bagus dan cemerlang dari Pak Ustaz. Itu bisa menggugat melalui Mahkamah Agung. Dan jangan sekali itu dijadikan dasar untuk mencabut tadi. Dia sifatnya atau cicitnya daripada undang-undang masih jauh. Jangan menyimpang, jangan menahan menyimpang. Ya kan, jangan coba-coba lagi tuh RUU disahkan. Saya nggak mau mengupas undang-undang MD3 nih ya, bahwa itu harusnya sudah sah 30 hari. Ketika presiden tidak teken itu otomatis sah. Tadi, jadi dia sepertinya harus pakai kekuatan, bukan berdasarkan hukum Pak Ustaz. Berdasarkan kekuatan. MUI marah, ya kan, mau turunkan Masyarakat Kubro, bahkan melebihi jumlah daripada penistaan yang Ahok lakukan. Ini seluruh Indonesia, memang diteken 34 provinsi MUI. Jadi dia diam. Jadi harus apa seperti itu? Ya. Harus seperti itu ngelawannya. Itu yang nggak kita inginkan kan? Bersama. Dulunya masa nggak menurut saya. Closing itu ya. Oke. Ya jadi, nah satu hal yang saya lihat kaum muslimin termasuk tokoh-tokohnya, para ulamanya itu perlu mewaspadai bahwa sesuatu yang muncul di permukaan itu mungkin kelihatannya bagus, tetapi sesuatu yang di bawah arus bawah ini yang ditutup-tutupi ini berbahaya. Sama dengan ketika yang dimunculkan ada 12 pelanggaran HAM, ada Aceh, ada Mei 98, ada penembakan misterius dan sebagainya, tetapi sebenarnya yang sekarang sedang berjalan dengan mungkin ini dampaknya sangat besar terhadap umat Islam, yaitu peristiwa tahun 1965-1966. Jadi saya pikir kita perlu cermat di dalam memahami fenomena Kepres ya dengan Inpres yang kita bahas tadi. Begitu. Baik, saya pikir ini mudah-mudahan memberikan pencerahan dan kesadaran baru buat kita semua. Saya pikir bermanfaat juga para pemirsa Bincang Perubahan Channel dimanapun berada. Saya pikir ini bincang-bincang yang cukup bernas dan semoga bisa memberikan manfaat buat kita semua dan juga negeri ini. Dan semoga Kepres ini tidak operasional, juga Inpresnya juga tidak operasional karena ini kedepannya bisa sampai kepada pencabutan, apalagi kalau sampai pada pencabutan TAP MPRS itu justru pasti akan membawa negeri ini menjadi lebih buruk lagi. Saya pikir demikian, mudah-mudahan Bincang Perubahan ini membawa inspirasi perubahan buat kita semua. Terima kasih. Terima kasih juga Bang Daba yang hari Mulbis, juga Bang Dr. Rahmat Kurnia. Terima kasih, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dilimpahkan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dalam Bincang Perubahan Channel dengan topik dan bahasan yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.